Tanda 666 antikristus itu muncul di mana-mana. Dan guys, welcome back to our channel MTB Production. Bersama saya di sini telah hadir hambanya Pastor James Park dan brother kita yang fenomenal ini, brother Christopher. Shalom. Shalom. shalom semuanya. Jadi bagaimana nih Pak? Ini Ya. yang kita mau bahas kali ini nih agak-agak fenomenal. Karena ini ada pro dan kontra di kalangan kekristenan dan bahkan di kalangan kekristenan ada pro dan kontra gitu ya. Di satu sisi ini adalah satu program pemerintah gitu, dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus ikut mewujudkan program-program pemerintah gitu ya Pak ya. Vaksin ini kan sekarang baru tiba nih Pak di Indonesia dan mungkin rencana pemerintah ini sebentar lagi ini akan diimplementasikan ke seluruh penduduk Indonesia. Yeah. Nah, Bapak sendiri ini sebagai hamba Tuhan, bagaimana pendapat Bapak mengenai vaksin? Karena kan sekarang nih di kekristenan, kita sih nggak bahas dari masalah medisnya Pak ya, kita bahas secara kekristenan karena di kekristenan ini ada satu yang pro bahwa oh ini program pemerintah harus dukung, tapi di satu sisi lagi dia bilang wah ini vaksin ini adalah tanda daripada binatang itu seperti yang di kitab Wahyu. Maksudnya? Ya mark of the beast ya. Jadi kalau Bapak pakai vaksin ini berarti Bapak sudah menerima tanda secara nggak langsung, tanda kutip nih, menerima tanda ditolak nanti nih kalau berbaca tanda dari 666 Bapak ditolak dalam kerajaan surga gitu kan. Antikris maksudnya. Antikris gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya, terima kasih Bro Roy. Memang kalau kita bicara masalah vaksin, ada dua pertanyaan yang muncul. Vaksin itu disyukuri atau ditakuti? Ya, rupanya ada juga yang memang tidak mensyukuri ini sebagai sebuah berkah atau sebagai sebuah berkat bagi kehidupan kita. Tapi ada juga mungkin tadi dikatakan ada fenomena, ada yang takut untuk divaksin. Ya, apalagi dikait-kaitkan dengan urusan antikris seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat di Alkitab ya, bukan hanya masalah-masalah seperti ini. Masalah pekerjaan Tuhan saja bisa ditunggangi oleh setan. Jadi itu suatu hal yang memang kita harus lihat dalam proporsi yang sebenarnya. Dalam pelayanan aja, dalam pekerjaan Tuhan pun, di dalam aktivitas kegiatan kita melayani, setan bisa tunggangi gitu loh. Jadi sebenarnya urusannya kita harus lihat urusan yang mana nih, yang harus kita tegakkan, yang harus kita perhatikan. Dari dulu juga cerita-cerita yang seperti ini, tanda 666 antikristus itu muncul di mana-mana. Dan itu bukan cuma masalah kesehatan atau sekuler, ya sampai dibawa-bawa loh, hamba Tuhan ini itu dianggap nanti akan personifikasi sebagai antikristus. Nah, ini juga dibawa seperti itu. Dan tapi dulu ya gimana? Dulu awalnya kredit card cuma boleh Pak ya. Kredit card Karena ada chipsnya ya. Iya betul. Apa yang ada hubungan dengan chips udah dibawa-bawa ke antikristus. Nah, kita melihat bahwa persoalan ini adalah ada banyak hal yang terjadi di dunia ini yang memang Tuhan izinkan terjadi dan banyak membuat manfaat. Pelayanan kan bawa banyak manfaat. Demikian juga dalam hal-hal kemajuan teknologi itu banyak manfaat. Tapi nantinya jika iblis mau tunggangi hal itu, mau menggunakan itu kalau diizinin Tuhan, ya mengapa tidak? Itu bisa terjadi kan? Tetapi bukan berarti kita langsung vonis yang ini dari antikris, yang ini dari Tuhan. Dari pelayanan juga kan dari Tuhan, iblis tunggangi juga. Ini suatu fakta yang ada. Jadi apapun juga itu kalau jadi berkat dalam kehidupan kita, kita harus syukuri. Karena semuanya halal, nggak ada yang nggak halal. Semuanya oke-oke aja gitu ya. Kita terima dengan ucapan syukur. Nanti ke depannya, next ke depannya kalau iblis mau tunggangi, ya kita kan bisa membedakan roh. Iman kita kuat ya. Kita bisa tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nanti kalau sudah waktunya nanti terjadi di mana antikris datang dalam wujud yang nyata, kita juga percaya Tuhan melindungi kita. Jadi memang kadang-kadang anak-anak Tuhan ini mikirnya kepanjangan aja, terlalu jauh mikirnya gitu ya. Jadi memang ada kebiasaan di Alkitab juga begitu, di mana hal-hal yang fenomenal, sesuatu berita yang sangat-sangat menarik perhatian atau suatu kemajuan yang sangat menarik perhatian, itu biasanya dihubung-hubungkan dengan antikris. Misalnya juga ini ada pesawat luar angkasa ya, yang barusan diluncurkan, ya, terus meledak di atas barusan. Itu juga banyak cerita, katanya setan yang penghulu kerajaan udara yang menghancurkan, biar daerah angkasa jangan diganggu-gugat. Ya macam-macam lah seperti itu. Tapi kita melihat bahwa memang di Alkitab kejadian-kejadian luar biasa, hal-hal yang fenomena itu ada dihubungkan dengan akhir zaman. Contohnya kitab Wahyu ya.
Kitab Wahyu menceritakan hubungan dengan akhir zaman dikaitkan dengan apa? Dengan kerajaan Roma yang powerful, dengan kekuatannya yang berkuda, dan tentang pelacur. Memang penyembahan berhala begitu kuat sama pelacurnya di situ, dan itu digunakan untuk lambang akhir zaman. Tetapi nggak langsung diomongin loh, nggak dibilang bahwa Kaisar Roma itu antikris, enggak, hanya digunakan lambang. Apakah Kaisar Roma jadi antikris? Enggak, justru ya di abad keempat Kaisar Konstantin itu kan jadi anak Tuhan. Tapi Kaisar itu, kerajaannya itu melambangkan tentang kerajaan dunia. Tapi kapan kejadiannya kita nggak tahu, itu cuma digunakan sebagai perlambangan. Demikian juga pelacur kan yang masuk ke ruang bait Allah dan sebagainya. Apakah imam pelacur itu yang masuk ke bait Allah mencemarkan? Kan enggak. Nanti rohnya itu nggak tahu kapan, sampai sekarang kan nggak kejadian. Jadi ini hanya sebagai perlambangan saja. Tapi kepinteran juga nih anak-anak Tuhan gitu ya, ngelihatnya terlalu jauh. Jadi pada hal sesuatu yang heboh, yang menarik, yang sensasional, kemajuan yang memang menarik perhatian banyak orang, langsung dikaitkan, nah ini dia jawaban, ini dia antikrisnya. Tapi kalau macam-macam bukannya si Kris ini kayak nggak rela nih Pak, gitu. Bukannya kayak nggak rela gitu, kayaknya dia punya ganjalan banyak ya. nih. Saya mau bertanya juga nih Pak, mengenai tanda 66 ini Pak. Apakah itu secara harafiah ada nanti sebuah tanda yang betul memang 6666, atau bagaimana kita membedakannya? Karena kita tahu kan iblis ini penuh tipu muslihat ya Pak. Dia bisa sesuatu yang terlihat baik ternyata tidak gitu loh Pak. Nah, bagaimana ini kita sebagai Menyesatkan. Iya, sebagai anak Tuhan kan, dan Tuhan juga bilang kita harus berjaga-jaga selalu Ya, supaya kita nggak tertipu kan oleh muslihat dari iblis. Nah, gimana nih kita mau membedakannya nih Pak? Ya, memang di Alkitab itu kita diajarkan untuk melihat firman Tuhan, kita lihat secara harafiah dulu. Nanti kalau kita lihat secara harafiah, kita gali, ternyata belum nyampe juga, maka kita bisa lihat jauh ke depan dengan cara alegoris atau perlambangan atau nubuatan dan sebagainya. Di Alkitab, kitab Wahyu jelas sekali mengungkapkan tanda 666 ditaruh di apa ya, di dahi gitu ya. Ya, jadi taruh di dahi dan lengan ya. Itu clear banget ya. Jelas angka itu terlihat. Apakah itu akan terjadi secara harafiah seperti itu, ataukah itu hanya melambangkan tentang suatu stempel, meterai bahwa engkau ini pengikut antikristus? Kita lihat aja nanti, ya. Namun yang jelas dari pesan ini bahwa betul-betul bahwa orang yang terima stempel 666 dan juga terima stempel di tangan atau di dahi ini, benar-benar dia menyadarinya. Dia menyadarinya, itu sebuah pilihan, ya, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan berkat, untuk tidak dapat masalah. Dia cari perlindungan lewat anggota 666 ini. Jelas, sadar itu, ngerti, itu suatu keputusan bukan jebakan. Karena begitu jelas di Alkitab mengutarakan hal ini kan. Dan barang siapa juga bisa menolak, kan bisa menolak ya. Iya. Kalau kita bisa menolak, berarti itu pilihan. Jadi kadang-kadang kalau yang menolak kan tidak bisa Iya, berdagang. tidak berdagang, jadi tidak dapat apa perlindungan gitu kan. Tidak. Kayaknya dia nih memang belum ikhlas nih Pak. Gimana dia? Mau gini, menurut pandangan lu itu vaksin itu apa? Ya gimana ya? Agak Soalnya bukan kayak nggak ikhlas tadi nih gitu. Kalau kan? bagi saya dia masih agak abu-abu ya. Karena di sisi lain ada orang yang berkata, itu bohong. Apa konspirasi lah, jangan percaya sama konspirasi, nggak ada sumbernya. Iya. Cuman kalau kita dengar juga dari teori konspirasi itu sendiri, kadang make sense gitu loh. Ya seperti tato yang untuk registrasi si vaksinnya itu sendiri, dan maksud lo sumber lo ini dari sumber terpercaya? Ya bisa dibilang begitu gitu loh. Bisa dibilang ya kadang malah si itulah langsung yang berbicara. Nah, jadi pemahaman yang tentang vaksinnya apa nih pemahaman? Keterangan melalui vaksin ini gitu loh. Jadi ya. Nah, jadi pemahaman tentang vaksin ini apa? Gimana maksudnya pemahaman gimana nih? Ya maksudnya kan kalau tadi dari Pak James ini kan secara ini udah jelas ya kan. Nah kalau menurut lu sendiri bagaimana lu menyikapi vaksin ini, bagaimana? Apakah lu akan terima atau lu bilang gua akan menolak vaksin ini? Nah tapi kalau misalnya lu bilang wah gua menolak, nah kenapa? Alasannya apa gitu? Supaya kita semua juga tahu dan belajar ya Pak ya. Mungkin dia punya ilmu-ilmu yang kita belum tahu betul apa kan? Ya kalau gimana ya? Masih bimbang. Ya, kita sebagai warga negara yang baik ya, Yeah. kalau memang ini kan sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah ya kita bisa membuat apa gitu. Cuma yang mungkin ada, kalau dibilang ada nggak sih perasaan sedikit takut? Mungkin ada. Nah itu tuh kan kalau kayak nggak ikhlas nih. Perasaan sedikit takut bahwa ya vaksin ini seperti yang dikatakan orang-orang ini loh, bahwa ini adalah manusia di situ. Cuman ya kalau saya pribadi ya saya berdoa aja deh, minta hikmat dari Tuhan deh. Ketika nanti vaksin ini ada, ya kita minta hikmat sama Tuhan nih. Kita harus
kita perlu vaksin ini atau enggak gitu. Ya betul, jadi bagus sekali kita bisa bicara begini. Jangan-jangan bukan cuma Bro Christopher yang mengalami hal ini, jangan juga banyak yang lain nimbang-nimbang nih. Bingung. Saya ngambil apa enggak ya? Ini harus disyukuri atau harus ditakutin nih vaksin seperti ini ya. Jadi banyak pertimbangan. Di Alkitab masalah bicara obat nggak pernah dilarang. Ya, obat itu oke-oke aja, fine-fine saja. Bahkan orang sakit dalam kitab Yakobus berkata diolesi dengan minyak. Itu kan minyak urut maksudnya ya, bukan sekadar pengurapan, tapi kayak diolesi minyak kayak minyak urut. Jadi pengobatan itu sah-sah saja. Dan tekniknya seperti apa sesuai dengan kemajuan teknologi. Dulu kebersihan kayak kusta itu kan tempatnya harus dibakar, harus disingkiri, jangan ada orang di situ ya. Kalau di zaman Musa itu makin majunya teknologi, makin berkembang, jadi caranya, how to-nya bisa macam-macam. Dan sekarang kan udah berkembang dengan cara vaksin. Vaksin juga macam-macam ya, macam-macam jenis vaksin. Dokter lebih tahu. Jadi sah-sah saja kalau ada pengobatan itu. Dan sah-sah juga kalau pengobatan itu menggunakan teknologi. Sehingga kita mensyukuri kalau ada kemajuan seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah bisa ditunggangi oleh iblis? Kita nggak tahu ke depannya iblis mau tunggangi apa enggak. Tapi yang jelas sekarang bermanfaat jadi berkat buat kita. Sehingga kita bisa mensyukuri menjadi berkat. Next ke depannya mau ditunggangi oleh iblis, ya kita nggak tahu. Sampai seperti saya bilang, gereja bisa nggak ditunggangi sama iblis? Pelayanan bisa nggak ditunggangi sama iblis? Pendeta bisa nggak ditunggangi sama iblis? Oh bisa, jadi aduh saya nggak mau jadi pendeta deh. Saya nggak mau pelayanan deh. Kenapa? Karena pelayanan juga ditunggangi sama iblis. Nah ini jadi kacau semuanya kan. Betul. Jadi kita tetap jalanin, kita lakukan dengan baik dan benar. Kedepannya kalau andai kata ditunggangi oleh iblis, termasuk IT, komputer dan sebagainya, itu kan jadi satu semuanya, identitas, sistem dan sebagainya, ya sudahlah, ya itu kerjaan iblis, kita nggak usah terlalu pikir-pikir amat lah. Yang kita pikirin adalah pekerjaan Tuhannya. Kita kabarkan Injil, kalau ada manfaat buat kita, dan itu juga manfaat kesehatan, mengapa tidak kita tidak terima? Ya Tuhan sudah siapin nih, ayo nih, berkat, ya terima aja gitu ya. Contoh ya, kalau berkat, karena di dunia ini kan banyak berkat-berkat yang bisa kita nikmati. Itu kan berkat, kita bisa terima, bisa nikmati. Lalu kita bilang, Tuhan bilang, wah dunia ini dikuasai oleh iblis, jadi kalau berkat-berkat dunia ini kita nggak usah nikmati. Masa sih? Kan nggak seperti itu logikanya kan? Tapi begini Pak ya, Iya. Pertanyaan nih, kalau Bapak itu kita bicara vaksin kan oke. Tapi yang saya mau begini, jadi sebagai ini kan yang ditakutin oleh anak-anak Tuhan ini kan tanda binatang, mark of the beast. Menurut pandangan Bapak, tanda binatang itu apa sih sebetulnya? Apa sih maksudnya mark of the beast ini? Apa sih tanda ini yang kita nggak boleh pakai? Yang sampai kalau Alkitab bilang kalau kamu melakukan tanda ini, kamu akan ditolak. Ya, ini pertanyaan bagus nih. Apa sih tanda itu? Tadi juga pengen Jadi bicara tanda 666 ini tanda meterai, ya, dimeteraikan. Jadi tahu ya apa itu meterai ya? Tanda kepemilikan. Yang 6.000 itu kan meterai. Ya, meterai 6.000. Tanda disahkan, tanda pemilikan, ya, tanda pemilikan sebagai anggota, sebagai klannya antikristus, gitu ya. Dan itu keputusan dari kita. Kalau kita tandanya itu berupa ya, apa Pak? Tanda ya, itu berupa tanda apa? itu Apakah itu hanya pengakuan ataukah itu dimasukin ke dalam darah atau dimasukin dikenakan hanya nempel melekat di badan, di dahi dan di tangan? Seperti apa Pak tandanya? Kalau di Alkitab menjelaskan tanda itu 666, ya. Itu secara harafiah bilangan 666, ya. Apakah kita mau tafsirkan ini sebagai tanda manusia dengan kekuatan triple, ya kan? Bukan kekuatan double, ya. Macam-macam ya. Karena ya Yesus Kristus Allah Tritunggal kan pakai 3 juga lambangnya. Tapi mengenai bentuknya sendiri, bentuknya sendiri kita kurang paham. Kedepannya apakah betul persis langsung 666 atau punya penampakan yang lain, ya, figuritas yang lain, tapi intinya yang penting. Tapi begini Pak, kalau misalnya Alkitab bilang itu akan diletakkan di dahi dan di tangan, apakah itu hanya secara revelation atau itu wajib harus di dahi dan di tangan? Nah itu dia, kita bicara sebenarnya ini lebih kepada orang bilang kayak ID, ya, identitas diri, ya. ID-nya bahwa kamu ini bagian dari klannya, kelompok dari setan. Tapi kan sekarang ini Pak, yang lagi rame ini Pak, ini orang bilang ini kan dengan divaksin ini kamu jadi punya ID 2020 itu, ini yang lagi rame kan? Kita mau divaksin. Apakah ini kamu divaksin sebagai tanda anggota antikris? Apakah itu? Enggak kan, bukan itu slogannya kan?
Kita mau divaksin biar sehat, ya kan? Tapi tadi berarti Bapak bilang kan tandanya itu juga bisa berarti sebagai identitas digital ya? Iya, identitas itu oke. Bisa terjadi sebagai identitas digital, identitas dalam pengertian bahwa kita ini sudah memutuskan berada di dalam kungkungan perlindungan dari antikristus supaya merasa nggak susah di dunia ini. Ya. Berarti bukan terselubung ya Pak? Ya, bukan Berarti yang terselubung. Jadi terus terang berarti Iya. secara terang beneran Betul. bahwa menyatakan kita sebagai anggota gitu. Iya. Kan kalau kita lihat yang Nah sekarang ini, konspirasi vaksin ini kan sebenarnya terselubung sekali. kalau terselubung sekali, masa Roh Kudus nggak bela kita? Nah, iya. Ya kan, ikatan iblis itu diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya Kenapa begini, harus Pak. dibawa susah? Gitu ya? Yang dibilang Ya. dengan Bapak tadi bilangnya menarik nih kan, ID digital. Nah, ID digital ini harus berupa melekat di badan atau ID digital ini artinya adalah Kartu. data kita dimiliki oleh satu badan. Nah itu yang urusan ID digital itu yang paling paham tuh ahli teknologi. Ya. Namun jikalau kedepannya ada ID digital yang melekat dalam tubuh kita dengan kemajuan zaman di mana otomatis dalam tubuh kita ini ID digital kan udah rekam medis kesehatan kita apa, jenis Betul. darah kita apa, kita bawaan penyakit apa, kita butuh vitamin Nah, apa. itu perlu ditolak kan tuh, Pak? Ini diperjual jauh ke depan, baru vaksin aja udah ribut ya. Nah, iya, Apalagi iya. ke arah-arah itu. Tapi Nah. andai, jadi maksud Bapak Ya. apakah yang Bapak maksud digital tanda itu adalah kalau misalnya data itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Selama ya waktu itu ditawarkan bermanfaat buat kehidupan kita, ya jadi berkat buat hidup kita dan bukan sebagai pilihan bahwa kalau Anda dapat begini Anda jadi klannya antikris, bukan pilihan seperti itu. Kalau itu jadi member di sini, siapa komandannya? Yang komandannya Lucifer, kita nggak mau. Berarti itu jelas arahnya ke situ. Tapi kalau dia kata jangan-jangan ini terselubung nih Pak, gitu kan? Terselubung. Ya kita percaya Tuhan lindungi kita kok. Itu bermanfaat buat kita. Kedepannya iblis mau gitu istilahnya, mau ngambil itu, merebut itu, ya terserah. Nanti kan di dunia ini kan iblis akan mengkup semuanya. Dia akan merebut semuanya dan dia mengatakan dirinya yang paling berkuasa. Bukan cuma masalah virus dan teknologi. Seluruh pemimpin-pemimpin dunia ini akan takut sama setan, sama Lucifer akan kup semua. Dia akan berkuasa akan dunia ini. Dia akan ambil semua. Tapi kan bukan sekarang gitu. Dan ini vaksin, teknologi itu kan menolong kita, memberkati kita. Kayak, jadi kita mau apa nih? Mau syukur atau mau takut? Kita kadang-kadang udah lihat jauh, nun di ujung-ujung sana ya. Padahal masalah antikris itu pilihan. Kita mau masuk dalam kungkungan dia, keputusan dia atau tidak gitu ya. Kalau kita pikir kedepannya nanti bisa ditunggangi iblis, kedepannya kapan? Itu pun nanti kalau terjadi, ya itu Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Tapi sebenarnya kan udah banyak juga nih Pak, abang-abang Ya. yang memperingati juga. Apakah itu suatu peringatan Pak atau Ya kalau kita diingat, diberikan peringatan, mengkaitkan kemajuan teknologi untuk ingat bahwa kita hidup di dunia ini sementara, sehingga kita nggak terbujuk dengan dunia ini. Kita punya tempat di sorga yang kekal. Kita fokus pada iman kita. Ya kiamat kita akan dibongkar, it's okay. Tapi kalau ditakut-takutin, wih jangan lu, kenapa? Ya nanti duit kamu itu kalau sudah masuk digital itu udah antikris. Siapa bilang? Sekarang kan saya juga kalau transaksi, ya kan, Iya. digital. Malah jadi nggak damai ketemu. sejahtera ya, Pak, ya? Iya, lebih cepat, lebih bermanfaat. Nggak ada kata setan di situ. Saya nggak ketemu Lucifer. Kalau iya pasti saya tengking kan, nggak ada, aman-aman aja. Nanti Tapi juga vaksin datang, emang ada lambang setan di situ. Ya kan, ada pemujaan kepada iblis di situ. Enggak kok. Vaksin seperti kesehatan normal seperti biasa. Tapi berarti yang Bapak maksudnya adalah walaupun dia mengandung digital ID pun itu bukan tanda daripada 666. Bukan, ya. Bukan. Kalau kita punya identitas digital itu ya masuk dalam diri kita dan sebagainya, apa bedanya dengan iktp? Tapi bagaimana Pak? Cuma itu kan sudah melekat, misalkan saya nggak tahu teknologi apakah itu melekat langsung ke tubuh kita dan bisa didetek, ya kan, pakai drone Seandainya atau bisa, Pak. pakai satelit, it's okay juga. Kalau dari saya, karena Karena kan kalau ini- itu untuk membawa manfaat kepada kita, tapi kalau itu bermaksud untuk mengendalikan kita, ya kita mikir-mikir, ya kan, kita kan punya hak asasi manusia, ya. Karena Kita kan punya kita iktp bilang kan. nanti kita tanpa tanda nggak bisa berdagang kan, Ya. harus jual beli. Nah, kalau andai kata sudah lari ke situ dan tujuannya kalau kamu masuk kelompok iblis, kamu boleh dagang dan sebagainya. Nah, itu kita ada pilihan nih. Karena kan Mau milih Tuhan atau mau pilih kelompoknya iblis ya. Kalau kayak gitu kita pilih Tuhan, ya kan. Mau
jadi punya jabatan, Berarti mau pindah intinya- agama nggak? Kita kan nggak mau. Mau jadi artis terkenal, mau pindah agama nggak? Kita nggak mau. Berarti Iya intinya kan? kita harus peka ya Pak ya sebagai anak Tuhan ya untuk melihat tanda-tanda zaman ini ya Pak ya. Pertama kita harus peka, tapi juga jangan kebablasan. Jadi kita bangun beban sendiri dan menyusahkan diri sendiri. Mungkin juga Tuhan bingung nih anak-anak Tuhan ini ya. Kenapa nyusah-nyusahin diri sendiri? Ya kan, belum nyampe ke situ kita ngerepotin sendiri. Ini berkat, disyukuri, kita takuti. Justru yang nggak perlu kita syukuri, kita ambil. Jadi susah sendiri hidup kita. Gimana? Mau nggak divaksin? Nah, kalau saya nanti lihat dulu Pak. Lihat apanya nih? Kenapa? Kelanjutannya. Kan lihatnya ada dua pertimbangan ya. Begini, Pertama lihat secara medis. Ya, nggak ada hubungannya dengan masalah selamat nggak selamat Ya. secara rohani. Ya. Yang kedua, kita hubungkan, orang mulai hubungkan dengan masalah iman. Apakah ini menunjukkan bahwa kita kurang peka secara rohani kalau kita ambil vaksin? Apakah ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang nanti sudah jadi anggota antikris? Cari ayat di Alkitab, kagak ketemu. Dari Kalau pagi, saya- siang, malam cari ayat Alkitab untuk urusan itu, nggak akan pernah ketemu. Kalau saya melihat ini sih begini Pak, ini ada beberapa teman saya ya, Iya. yang dari luar negeri datang gitu. Ini bukan orang Kristen sebetulnya. Iya. Dan mereka ini punya perspektifnya bukan dari tanda sebetulnya, tapi mereka dari meragukan karena mereka bilang ini di beberapa bagian negara ini ternyata vaksin ini punya efek samping gitu. Jadi contoh ada satu teman daripada mertua saya ya, yang akhirnya lagi datang ke dia bukan warga negara Indonesia dan malah akhirnya stay dulu di sini. Dia bilang karena dia takut dia punya keluarga itu bekerja di pemerintahan sana dan itu diwajibkan vaksin, dan dia takut kalau vaksin ini punya efek samping. Ini di luar daripada konsep kita Iya, kan, iya. punya efek samping dalam kehidupan dia. Jadi saya tanya Efek sampingnya, efek samping apa nih? Kesehatannya? kesehatan. Nah, Masalah jadi, medis. masalah medis. Jadi dia bilang sama saya, mungkin dia akan tunggu minimal 6 bulan setelah orang udah pakai vaksin semua ini tanpa ada efek samping, baru dia akan menentukan sikap gitu. Ini di luar dari proses kesehatan secara medis. Nah ini yang kalau dari tanggapan teman saya. Nah, makanya kalau tadi Bapak tanya sama saya, kalau buat saya ya saya lihat aja dulu kondisi Pak. Selama belum wajib paksa dan saya belum merasa perlu, ya saya memantau dulu lah Pak situasi gitu kan. Toh vaksin yang datang ini jatahnya buat saya Pak, ini jatahnya buat tim medis. Mereka duluan nih kan. Mereka di depan ya. Mereka di depan ya kan, mereka yang lebih membutuhkan daripada kita gitu kan. Jadi vaksin itu kenapa bisa dipakai? Itu sudah melewati berbagai macam uji coba, eksperimen, dan itu ilmiah. Ada standar terukur, validitas dan reliabilitasnya itu ada, sehingga itu bisa berlaku ke seluruh dunia. Nggak asal-asalan juga. Kalau bicara ada efek samping, yang namanya sesuatu yang asing yang ditaruh dalam tubuh kita, itu bisa ada juga efek samping. Tapi kan sudah diperhitungkan, ya, baik buruknya sudah ada, sampai dianggap ini layak udah bisa dipakai. Cuma kalau mau nunggu juga, ya memang mesti waiting list kan semua. Betul. Jadi lu nggak usah ngayal dulu juga nggak bisa pakai sekarang gitu kan. Belum waktunya buat lu. Gak usah khawatir dulu ya, nanti aja khawatirnya ya. Jadi pertanyaannya pasti mau disyukuri atau mau ditakuti? Ya pada intinya adalah kita mensyukuri semua hal yang kita miliki hidup ini dalam Ya. hidup ini, itu aja. Nah terakhir nih Pak, jadi Ya. ke depan nih gimana nih Pak untuk 2021 nih menurut Bapak, bagaimana kita orang Kristen menyikapinya nih Pak? Ya betul, kita melihat selama 2020 itu seperti sabatikal buat anak-anak Tuhan. Kita banyak aktivitas kita itu banyak yang berhenti dan semestinya kita gunakan untuk hubungan kita dengan Tuhan. Kayak sabat gitu ya. Iya. Kita komunikasi dengan Tuhan dan sebagainya. Dan kita berharap nanti dimasuki 2021 ini waktu kita untuk menabur sekencang-kencangnya. Ya, Amin. berikutnya kita akan menuai berkat Tuhan luar biasa. Amin. Kita Amin. harus tetap optimis sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Dan inti daripada semuanya ini adalah bukan di vaksin itu sendiri, tapi bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup ini. Vaksin ini adalah satu alat yang mungkin bisa dipakai iblis untuk menguasai pikiran kita dalam hal ini. Ketika kita mendengar hal-hal negatif, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, dan itu sebetulnya yang tujuan iblis dalam hidup kita sebetulnya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita hal yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan saya percaya lewat semuanya ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagian kita adalah lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus mau, hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus, jaga kekudusanmu, lakukan bagianmu, apapun yang bisa kau kerjakan buat Tuhan, ini saatnya untuk kau lakukan buat Tuhan.
Dan saya percaya pada saatnya nanti, entah itu mark of the beast, entah itu vaksin atau apapun itu, saya percaya seperti Mazmur 91 berkata, orang-orang yang berhak kepada Tuhan pasti akan diluputkan. Jadi kita nggak usah lagi khawatir, nggak usah lagi takut, wah kalau gue pakai vaksin gue bakal punya tanda daripada 666 atau bagaimana. Itu kekhawatiran yang agak berlebihan menurut saya. Bagian kita lakukan bagian kita dengan sebaik mungkin, hidup dengan menjaga kekudusan, jaga agar minyakmu tetap menyala, dan saya percaya pada waktunya Tuhan yang akan meluputkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.